Alkisah, di sebuah lembah terpencil yang terjepit di antara dua gunung batu yang angkuh, terhampar sebuah negeri kecil yang dikenal sebagai Lembah Muram. Disebut demikian karena matahari seolah enggan menyinarinya. Kabut tipis yang dingin selalu menggantung, membuat warna-warni seolah terserap habis, menyisakan nuansa kelabu pada pepohonan, tanah, dan bahkan wajah para penghuninya. Penyakit seringkali datang tanpa diundang, dan tawa adalah suara yang sangat langka. Di tengah kesuraman itu, hiduplah seorang gadis berhati bening bernama Laras. Ia tinggal di sebuah gubuk sederhana bersama ibunya yang sudah lama terbaring sakit. Tidak seperti penduduk lainnya yang wajahnya selalu tertunduk lesu, Laras memiliki seulas senyum tulus yang tak pernah padam. Ia merawat ibunya dengan penuh kasih, menyenandungkan lagu-lagu lembut yang ia ciptakan sendiri, meskipun nyanyiannya seringkali hilang di telan keheningan lembah. Setiap hari, Laras menjelajahi hutan-hutan di sekitar lembah untuk mencari akar-akaran dan daun-daunan obat, berharap menemukan sesuatu yang bisa meringankan penderitaan ibunya. Kebaikan hatinya terpancar pada semua makhluk. Ia sering berbagi bekalnya yang sedikit dengan seekor anak rusa yang pincang atau melepaskan seekor kupu-kupu yang terperangkap di jaring laba-laba. Alam di sekitarnya seolah mengenali ketulusan jiwa Laras, meski belum mampu membalasnya dengan kehangatan. Namun, penyakit yang diderita ibunya bukanlah penyakit biasa. Penyakit itu seperti bayangan yang perlahan menggerogoti sisa-sisa kehidupan. Tabib tertua di desa, Embah Banyu, hanya bisa menggelengkan kepala dengan tatapan sedih. Ia berkata bahwa penyakit itu adalah bagian dari kutukan yang menyelimuti seluruh lembah, sebuah kesedihan mendalam yang telah meracuni tanah dan air, dan hanya keajaiban murni yang bisa menyembuhkannya. Meskipun harapan terasa begitu tipis, Laras tidak pernah menyerah. Ia terus merawat ibunya, membisikkan kata-kata penghiburan dan janji bahwa suatu hari nanti, matahari akan kembali bersinar untuk mereka. Cintanya yang tanpa syarat kepada sang ibu menjadi satu-satunya cahaya hangat di gubuk kecil mereka, sebuah pelita kecil yang menolak padam di tengah kepungan kegelapan Lembah Muram. Di tengah keputusasaan yang melanda, ada satu cerita yang terus hidup di antara para tetua. Sebuah dongeng pengantar tidur yang dibisikkan dengan penuh harap. Legenda itu berkisah tentang bunga bakung putih yang agung, sebuah bunga mistis yang konon mekar hanya sekali dalam 100 tahun di tempat yang paling tersembunyi. Bunga itu bukanlah bunga dari dunia biasa, melainkan jelmaan dari tetesan air mata seorang dewi kahyangan yang menangisi penderitaan di bumi. Menurut legenda yang diceritakan Embah Banyu kepada Laras, bunga bakung putih memiliki kelopak seputih salju pertama dan sari bunga yang berkilauan seperti debu bintang. Aromanya saja dipercaya mampu menenangkan jiwa yang paling gelisah, dan setetes embun dari kelopaknya konon dapat menyembuhkan segala jenis penyakit dan mengusir kutukan segelap apapun. Bunga itu adalah simbol kesucian, harapan, dan kekuatan penyembuhan dari Sang Pencipta. Namun, menemukan bunga itu bukanlah perkara mudah. Letaknya dirahasiakan oleh alam dan hanya akan menampakkan diri kepada seseorang yang memiliki hati paling murni, niat yang paling tulus, dan keberanian yang lahir dari cinta tanpa pamrih. Banyak satria gagah berani dan orang-orang sakti dari negeri seberang pernah mencoba mencarinya, namun semuanya kembali dengan tangan hampa. Lembah Muram telah menguji mereka, dan tak seorang pun yang terbukti layak. Laras kecil sering mendengarkan cerita ini dari ibunya sebelum jatuh sakit. Baginya, bunga bakung putih adalah mercusuar harapan di tengah lautan keputusasaan. Ia sering memejamkan mata dan membayangkan keindahannya, sebuah cahaya putih cemerlang yang mampu mengoyak selubung kabut abadi di lembahnya. Kisah itu tertanam begitu dalam di sanubarinya, bukan lagi sebagai dongeng, tetapi sebagai sebuah tujuan. Ketika kondisi ibunya semakin memburuk, legenda itu kembali menggema di benak Laras. Ia menatap wajah pucat ibunya, lalu memandang keluar jendela ke arah pegunungan batu yang sunyi. Sebuah tekad yang kuat, lebih kuat dari rasa takutnya, mulai tumbuh di dalam hatinya.
Ia percaya bahwa ialah yang ditakdirkan untuk menemukan bunga suci itu dan membawa pulang keajaiban bagi ibunya dan seluruh lembah. Tanpa sepengetahuan penduduk lembah, sumber kesuraman dan kutukan itu berasal dari sesosok makhluk yang berdiam di puncak gunung batu sebelah utara. Ia adalah Empu Gagak, seorang penyihir tua yang hatinya telah lama membatu karena duka dan kehilangan. Dahulu, ia adalah seorang tabib hebat. Namun ketika ia gagal menyelamatkan keluarganya dari wabah, kesedihannya berubah menjadi kemarahan pada dunia. Ia pun mempelajari ilmu hitam, dan tanpa sadar, auranya yang kelam meracuni tanah di sekelilingnya, menciptakan lembah muram. Empu Gagak mengetahui legenda bunga bakung putih. Namun, tujuannya berbeda. Ia tidak menginginkan bunga itu untuk menyembuhkan atau memulihkan, melainkan untuk menyempurnakan ilmu hitamnya. Ia percaya, jika ia bisa menyerap esensi kesucian dari bunga legendaris itu, ia akan mencapai keabadian dan kekuatan yang tak tertandingi, memungkinkannya untuk menyebarkan kesuramannya ke seluruh dunia, agar semua orang merasakan kehampaan yang ia rasakan. Selama bertahun-tahun, ia telah berusaha menemukan lokasi bunga itu. Ia mengirim makhluk-makhluk bayangan dan burung-burung gagak pengintainya ke seluruh penjuru. Namun sihir pelindung di sekitar bunga itu terlalu kuat untuk ditembus oleh niatnya yang jahat. Bunga itu seolah tahu isi hatinya dan selalu menyembunyikan diri dari tatapan mata para suruhannya yang penuh kegelapan. Melalui bola kristal hitamnya, Empu Gagak mengamati setiap gerak-gerik di lembah muram. Ia melihat Laras, gadis kecil dengan cahaya kebaikan yang begitu kontras dengan lingkungan sekitarnya. Awalnya, ia hanya menganggap Laras sebagai gangguan kecil. Namun, ketika ia merasakan tekad murni yang mulai tumbuh di hati Laras untuk mencari bunga bakung, Empu Gagak merasa terancam sekaligus melihat sebuah kesempatan. Ia tahu bahwa hati Laras yang tulus mungkin bisa menuntunnya ke lokasi bunga suci itu. Rencana jahat pun tersusun di benaknya. Ia akan membiarkan Laras memulai pencariannya. Ia akan mengujinya, melemahkannya dengan rintangan-rintangan gaib, dan tepat pada saat gadis itu menemukan sang bunga, Empu Gagak akan muncul untuk merebutnya dari tangan Laras yang sudah tak berdaya. Suatu malam, napas ibu Laras menjadi begitu lemah hingga nyaris tak terdengar. Wajahnya sepucat rembulan di balik awan. Laras memegang tangan ibunya yang dingin, dan saat itulah ia tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Air mata membasahi pipinya, namun air mata itu bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata yang mengukuhkan sumpahnya. Malam itu juga, ia memutuskan untuk berangkat. Dengan membungkus beberapa potong ubi rebus dan sebuah guci bambu berisi air, Laras bersiap untuk perjalanannya. Sebelum fajar, ia berlutut di sisi ranjang ibunya, mencium keningnya dengan lembut, dan berbisik, "Ibu, Laras pergi untuk menjemput matahari. Laras akan kembali dengan obat untuk ibu dan seluruh lembah." Ia kemudian melangkah keluar dari gubuknya, menuju keheningan pagi yang dingin dan berkabut. Langkah pertamanya ia arahkan ke gubuk Embah Banyu. Sang tetua bijak itu seolah sudah menunggunya. Tanpa terkejut, ia menatap Laras dengan mata tuanya yang teduh. "Hati menuntun langkahmu ke jalan yang benar, Nak. Tapi ketahuilah, jalan itu dipenuhi duri yang tak terlihat," ujar Embah Banyu. Ia kemudian memberikan sebuah kalung dengan bandul batu sungai yang halus kepada Laras. "Batu ini tidak sakti, tapi ia akan memberimu kehangatan jika kau merasa sendiri, karena di dalamnya tersimpan doa restu dari kami semua." Embah Banyu juga memberikan petunjuk pertama. "Bunga itu tidak akan kau temukan di tempat yang terang atau indah. Carilah ia di tempat di mana kesedihan paling dalam bersemayam, karena cahaya terindah seringkali lahir dari kegelapan terpekat. Ikuti aliran sungai bisu hingga ke hulunya, melodi hatimu yang akan menjadi penunjuk jalanmu." Dengan bekal nasihat dan restu dari Embah Banyu, Laras memantapkan hatinya. Ia memandang sekali lagi ke arah lembahnya yang tertidur, lalu berbalik dan mulai berjalan menembus kabut, menyusuri tepi sungai bisu yang airnya mengalir pelan tanpa suara.
Perjalanan seorang gadis berhati suci untuk menantang kutukan satu lembah pun dimulai. Perjalanan Laras membawanya memasuki hutan pengecoh, sebuah hutan lebat di kaki gunung yang belum pernah dijamah penduduk lembah. Udara di sana terasa berat, dan pepohonan seolah berbisik-bisik, menyebarkan keraguan dan ketakutan. Inilah rintangan pertama yang diciptakan oleh Empu Gagak. Sang penyihir menciptakan ilusi-ilusi untuk mematahkan semangat Laras. Laras melihat bayangan ibunya yang memanggilnya untuk pulang. Ia mendengar suara-suara yang mengejeknya sebagai gadis kecil bodoh yang mengejar dongeng. Namun, Laras menggenggam erat batu pemberian Embah Banyu. Ia memejamkan mata dan fokus pada tujuannya. Alih-alih mendengarkan bisikan jahat itu, ia memilih untuk mendengarkan suara alam yang sesungguhnya, gemerisik daun yang tulus, dan desiran angin yang mencoba menunjukkan jalan. Kebaikan hatinya membuatnya bisa membedakan mana ilusi dan mana kenyataan. Lebih dalam ke dalam hutan, ia dihadapkan pada ujian welas asih. Ia menemukan seekor serigala besar yang kakinya terjerat dalam akar-akar berduri hasil sihir Empu Gagak. Serigala itu menggeram marah, matanya menyiratkan rasa sakit dan ketakutan. Siapapun pasti akan lari ketakutan, tetapi Laras justru mendekat perlahan. "Aku tidak akan menyakitimu," bisiknya lembut. Dengan hati-hati, ia melepaskan jeratan akar itu satu persatu, meskipun tangannya terluka dan berdarah. Setelah bebas, serigala itu tidak langsung pergi. Ia menatap Laras dengan tatapan yang berbeda, seolah mengerti ketulusan gadis itu. Sejak saat itu, serigala itu menjadi pelindungnya. Ia berjalan di sisi Laras, menyingkirkan semak belukar yang berbahaya dan mengusir makhluk-makhluk bayangan kecil yang dikirim Empu Gagak untuk mengganggunya. Welas asih Laras telah mengubah musuh menjadi kawan. Di puncak gunung, Empu Gagak menggeram marah melihat rencananya gagal. Setiap ujian yang ia kirimkan untuk menghancurkan Laras, justru semakin membuktikan kemurnian hati gadis itu. Kemurnian inilah yang tanpa sadar justru semakin membuka jalan bagi Laras untuk menemukan lokasi bunga bakung putih yang selama ini tersembunyi darinya. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan yang menguras tenaga, Laras dan serigala setianya tiba di sebuah gua tersembunyi di balik air terjun yang membisu. Hatinya mengatakan bahwa ia telah sampai di tujuan. Di dalam gua itu, terdapat sebuah taman kecil yang diterangi oleh cahaya dari lumut-lumut yang berpendar. Dan di tengah taman itu, di atas sebongkah batu kristal, mekarlah setangkai bunga bakung putih yang keindahannya melampaui segala dongeng. Cahayanya begitu murni, begitu menenangkan, dan aromanya menebarkan kedamaian yang seketika menghapus semua lelah di tubuh Laras. Air mata haru mengalir di pipinya saat ia melangkah mendekati keajaiban itu. Namun, tepat ketika tangannya hendak menyentuh kelopak bunga yang lembut itu, sebuah bayangan besar menyelimuti gua dan tawa serak yang mengerikan menggema. Empu Gagak muncul dari kegelapan, matanya menyala merah penuh keserakahan. "Gadis bodoh, terima kasih telah menunjukkan jalannya kepadaku," kata Empu Gagak. "Sekarang, berikan bunga itu, dan aku mungkin akan membiarkanmu mati dengan tenang." Serigala pelindung Laras langsung melompat untuk menyerang, namun dengan sekali kibasan tangan, Empu Gagak melemparkannya hingga menabrak dinding gua dan pingsan. Laras berdiri seorang diri di hadapan sang penyihir. Rasa takut mencoba merayapinya, tetapi saat melihat bunga bakung yang bersinar di belakangnya, ia menemukan keberanian yang luar biasa. Ia menggelengkan kepalanya. "Bunga ini bukan untukmu, Empu. Cahayanya tidak akan pernah bersatu dengan kegelapan hatimu," ucap Laras dengan suara bergetar namun tegas. Pertarungan pun tak terelakkan. Empu Gagak melepaskan bola-bola sihir hitam, namun Laras dilindungi oleh aura kesucian dari bunga bakung. Setiap kali sihir itu mendekat, ia akan memudar menjadi asap. Murka karena serangannya sia-sia, Empu Gagak tidak lagi mencoba menyerang Laras. Dengan kecepatan kilat, ia menerjang ke arah bunga itu sendiri, berniat mencabutnya dengan paksa.
Melihat Empu Gagak hendak mencemari bunga suci itu, Laras bertindak tanpa berpikir. Ia tidak memiliki senjata atau kekuatan sihir, yang ia miliki hanyalah cintanya. Ia melompat ke depan, memeluk bongkahan batu kristal itu dan melindungi bunga bakung dengan tubuhnya sendiri. Cakar-cakar tajam Empu Gagak yang terbuat dari sihir gelap pun menancap dalam di punggung Laras. Laras mengerang kesakitan, namun ia tidak melepaskan pelukannya. Setetes darahnya jatuh dari lukanya, mengalir dan mengenai pangkal tangkai bunga bakung. Saat itulah keajaiban terbesar terjadi. Darah yang lahir dari pengorbanan yang tulus itu tidak menodai bunga tersebut. Sebaliknya, darah itu diserap dan memicu kekuatan sejatinya. Bunga bakung putih itu meledak dalam pancaran cahaya yang menyilaukan, jauh lebih terang dari matahari manapun. Cahaya suci itu menghantam Empu Gagak. Ia menjerit bukan karena kesakitan, tetapi karena kegelapan di dalam dirinya terkikis habis oleh kemurnian cahaya itu. Seluruh sihir hitamnya, semua kebencian dan dukanya, lenyap menjadi debu. Sosoknya yang mengerikan memudar, hanya menyisakan jubah hitamnya yang terkulai kosong di tanah. Kutukan yang telah membelenggu lembah selama puluhan tahun akhirnya sirna. Cahaya itu juga menyelimuti tubuh Laras. Namun, luka-lukanya tidak sembuh. Sebaliknya, tubuhnya perlahan menjadi transparan, menyatu dengan cahaya itu. Ia tersenyum damai, senyum terakhir yang penuh kelegaan. Tubuhnya kemudian berubah menjadi ribuan benih cahaya yang beterbangan ke seluruh penjuru gua dan lembah. Dimanapun benih itu jatuh, tumbuhlah sekuntum bunga bakung putih yang indah. Gua itu pun dipenuhi oleh hamparan bunga suci. Pengorbanan Laras tidak merenggut nyawanya, melainkan mengubah esensinya. Ia tidak mati, ia telah menjadi kehidupan itu sendiri. Jiwanya kini hidup dalam setiap kelopak bunga bakung yang mekar, menebarkan aroma penyembuhan dan kedamaian ke seluruh penjuru negeri. Saat cahaya mereda, kabut kelabu di lembah muram tersingkap untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Sinar matahari keemasan menerobos masuk, menyinari tanah yang kini subur dan hijau. Sungai bisu kembali bergemericik merdu, dan warna-warni cerah kembali menghiasi alam. Di gubuknya, Ibu Laras terbangun. Penyakitnya telah hilang sepenuhnya, tergantikan oleh kehangatan yang ia rasakan dari aroma bunga yang terbawa angin. Penduduk desa keluar dari rumah mereka, terperangah oleh perubahan yang menakjubkan. Mereka melihat hamparan bunga bakung putih yang tak terhitung jumlahnya mekar di seluruh lembah, dari tepi sungai hingga ke lereng-lereng bukit. Sejak hari itu, negeri mereka tidak lagi disebut lembah muram, melainkan lembah bakung. Serigala yang ditolong Laras menjadi penjaga setia lembah itu, memastikan tidak ada lagi niat jahat yang akan mengganggu kedamaian di sana. Embah Banyu menceritakan kepada semua orang tentang keberanian dan pengorbanan Laras. Kisahnya menjadi legenda abadi, sebuah warisan yang mengajarkan bahwa kekuatan terbesar bukanlah sihir atau kekuasaan, melainkan cinta yang tulus dan keberanian untuk berkorban. Bunga bakung menjadi simbol suci bagi mereka. Bunga itu adalah pengingat bahwa di tengah kegelapan dan keputusasaan yang paling pekat sekalipun, secercah cahaya dari hati yang murni mampu membawa perubahan dan keajaiban yang luar biasa. Legenda Laras mengajarkan pada generasi-generasi berikutnya bahwa pengorbanan yang lahir dari kasih sayang tidak akan pernah sia-sia. Karena ia akan terlahir kembali menjadi keindahan dan harapan yang abadi, atas ridho Sang Pencipta.